this YouTube channel. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Ovila Chandra. Pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi ILM hari ini, saya akan sharing mengenai materi yang saya bawakan yang berjudul Eksplorasi Penggunaan Framer sebagai Platform No-Code. Jadi, apa itu No-Code Development? Jadi, no-code development merupakan sebuah pendekatan dalam pembuatan aplikasi website maupun sistem digital dengan menggunakan antarmuka visual seperti drag and drop, sehingga pengguna tidak perlu menuliskan kode pemrograman secara manual. Dengan pendekatan seperti ini, pembuatan web bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, di mana pengguna tidak perlu melakukan coding secara langsung dan juga bisa melakukan dengan mudah. Saat ini terdapat beberapa tools no-code development seperti Wix, WordPress, Webflow, dan juga Typeform. Termasuk Framer sendiri, yang mana Framer merupakan tools pengembangan situs web yang memungkinkan pembuatan prototipe interaktif dan juga situs web yang berfungsi penuh tanpa perlu melakukan coding. Framer sendiri mendukung pengembangan low-code dan juga no-code, di mana sebagian besar proses pengembangan di dalam Framer itu menggunakan antarmuka visual atau UI untuk melakukan pengaturan layout ataupun pengaturan data yang akan ditampilkan pada website yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya, di Framer sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah visual website builder. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Framer sendiri itu hanya mengandalkan antara visual ataupun hanya perlu mengatur layout pada website tersebut tanpa perlu melakukan coding dari nol. Lalu Framer juga mendukung penambahan animasi dan juga interaksi untuk menambah menarik website yang kita buat. Lalu untuk mengelola konten ataupun data yang akan ditampilkan, kita bisa menggunakan CMS, Content Management System bawaan dari Framer itu sendiri. Selanjutnya, set manajemen dan juga SEO, di mana kita bisa mengoptimalisasi untuk search engine kita untuk mengoptimalisasi website di mesin pencarian. Selanjutnya ada built-in hosting, di mana Framer sendiri sudah include dengan hosting, sehingga kita bisa secara gratis mempublikasikan website kita tanpa perlu repot untuk memikirkan hostingnya. Lalu Framer sendiri juga bisa menyediakan template website untuk bisa kita gunakan ataupun kita modifikasi, sehingga kita bisa menggunakannya dengan cepat tanpa perlu membangunnya dari nol. Lalu Framer juga memiliki sebuah AI yang dimana kita bisa membuat sebuah wireframe dengan menggunakan prompt, sehingga bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pembuatan layout kita. Lalu untuk fitur opsional, di mana kita bisa melakukan customisasi code, sehingga kita bisa menambahkan beberapa fungsi ataupun fitur-fitur yang kita butuhkan. Dari fitur tersebut dapat diambil bahwa Framer memiliki beberapa kelebihan, seperti cepat membuat website, lalu kita tidak perlu melakukan coding dengan berat, lalu kita dengan mudah bisa menambahkan animasi dan interaksi untuk membuat website kita lebih modern. Jadi publish secara langsung, lalu Framer sendiri mendukung responsivitas ketika
website kita digunakan di berbagai perangkat. Dari kemampuannya tersebut, kita bisa menggunakan Framer untuk membuat beberapa produk seperti landing page produk, website startup, website portfolio, website company profile, ataupun untuk microsite event. Untuk contohnya sendiri, di sini mungkin kita bisa sebagai contoh buat project sederhana menggunakan Framer. Nah, di sini sebelumnya Framer sendiri menyediakan beberapa template untuk bisa kita langsung gunakan, di mana ini sudah cukup bagus. Kita buat project baru di sini. Nah, di sini sudah terdapat satu layar, di mana terdapat layar tersebut buat website kita dengan responsif, maka kita harus membuat beberapa breakpoint supaya dia bisa responsif di beberapa perangkat. Nah, di sini kita bisa menggunakan basic template yang ada yang disediakan oleh Framer. Misalnya di sini kita menggunakan template untuk navigasi dan juga template untuk section yang ada di dalam kanvasnya. Nah, oke, saat ini uh, landing page kita sudah punya beberapa section. Nah, saat ini kita mungkin coba untuk memodifikasi uh, untuk buttonnya, di mana di Framer sendiri kita bisa memodifikasi sebuah komponen untuk kita mengatur behavior ataupun perilaku yang ingin kita buat di dalam komponen tersebut. Nah, di sini kita akan buat supaya ketika terdapat kursor di atasnya sedikit merubah warnanya.
Di preview kita bisa lihat efeknya sudah berjalan. Lalu untuk secara keseluruhan kita bisa melakukan preview untuk tampilan secara keseluruhan. Nah, di dalam Framework sendiri itu kita bisa memanfaatkan content management system untuk kita mengelola data-data yang bisa kita, dimana sebelumnya saya sudah membuat sebuah table yang berisi beberapa properti data seperti teks dan juga image. Nah, di sini bisa kita langsung import, namun sebelumnya kita harus melakukan koneksi dulu terhadap framework kita. Nah, jika frameworknya sudah terkoneksi, baru kita bisa uh, import data dari mesin tersebut. Nah, ini kita bisa pilih tabel kita, lalu kita bisa mengatur properti yang akan ditampilkan. Setelah sinkron, maka ini bisa kita tampilkan ke dalam si layout kita. Nah, ini kita copy ke dalam layout kita. Lalu kita atur dulu untuk breakpoint-nya. Nah, untuk eh, tampilan layoutnya kita bisa ubah menjadi grid agar dia bisa menyesuaikan kolomnya. Nah, selanjutnya untuk yang breakpoint yang smartphone ini bisa kita sesuaikan kembali agar dia lebih responsif dengan mengubah arah
layoutnya. Nah, jika kita lihat maka eh, tampilan akan bisa responsif. Oke, selanjutnya di eh, Framer sendiri kita juga bisa menggunakan spreadsheet untuk menyimpan data dari form ataupun data yang kita simpan. Nah, di sini misalnya kita akan membuat sebuah form, di mana form ini nanti akan menyimpan data di dalam spreadsheet kita. Di sini. Nah, untuk formnya sendiri ini bisa kita eh, arahkan ke Google Sheet dari akun kita. Connect. Nah, terus lalu kita kasih nama untuk uh, spreadsheet-nya. Nah, untuk spreadsheet-nya sendiri itu nanti akan terbentuk di akun kita. Nah, sehingga ketika kita isi, dia otomatis akan tersimpan ke dalam spreadsheet tersebut. Nah, ini dia akan otomatis tersimpan. Nah, untuk publishnya sendiri di Nation cukup mudah. Pertama kita hanya mengklik publish atau kita bisa mengatur dulu domain yang kita inginkan. Karena kita menggunakan akun free, maka domainnya itu hanya terbatas. Kalau untuk yang free itu harus kita update terlebih dahulu. Nah, dengan seperti ini, website sudah bisa kita publish dan siap dipublikasikan. Untuk formnya sendiri,
Nah, itu masih bisa disimpan ke dalam spreadsheet kita. Hmm, Terus sebagai penutup, sebagai kesimpulan dengan menggunakan tools Framer ini, proses pengembangan website dapat dilakukan lebih cepat, lebih praktis, dan juga lebih efisien dibandingkan metode pengembangan website secara tradisional. Selain itu, Framer juga memungkinkan pembuatan website sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki kemampuan coding yang mendalam. Mungkin sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tepat, saya persilakan kembali. Terima kasih Kak Rifki untuk materinya. Saya rasa sangat berguna bagi kita yang sangat berhubungan dengan bidang kita terutama. Saya rasa framework ini membantu kita untuk melakukan desain, menambahkan interaktivitas, sehingga membantu kita untuk melakukan bundling front-end untuk percepatan agar pengerjaan front ini proyek kita lebih cepat. Saya dengar bahwa untuk framework ini lebih ke desain lalu ke publish dan bukan desain lalu dapatkan code baru ke publish. Sehingga kita hanya perlu berfokus ke desain. Saya ingin bertanya mengenai penghubungan database atau backend yang kita buat bagaimana ya? Oke, mungkin langsung saya jawab aja. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Untuk back-end-nya sendiri atau mungkin pengelolaan datanya sendiri, di Framer itu sudah memiliki CMS bawahan atau Content Management System. Seperti yang sudah saya praktekkan tadi, mungkin kita bisa menggunakan beberapa plugin ataupun tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mengkolaborasi atau berintegrasi dengan Framer sendiri, misalnya seperti Notion ya. Jadi mungkin kalau untuk data yang lebih kompleks tuh kurang ya, tapi kalau untuk data-data yang sifatnya seperti masih menengah ke bawah, mungkin menggunakan seperti Notion tuh masih cocok untuk dikolaborasikan eh, dikolaborasikan dengan Notion untuk mengelola datanya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik Kak, terima kasih. Mau tanya aja, kalau proyek besar itu kan biasanya kan punya banyak fitur sama halaman ya. Mau tanya, ada keterbatasan nggak sih kalau misalnya kita pakai Framer buat bikin proyek skala besar gitu? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Haujan. Eh, Kalau untuk proyek yang lebih kompleks sih mungkin itu tidak menggunakan Framer ya, karena mungkin Framer sendiri punya kekurangan atau keterbatasan di mana belum bisa menampung dari segi datanya yang kompleks ataupun dari segi logikanya yang kompleks gitu. Jadi kalau misalnya eh, proyeknya menengah ke atas sih mungkin tidak disarankan menggunakan Framer ya. Jadi seperti itu sih, Mas. Oke, oke. Menjawab. Makasih ya. Terima kasih Kak Rifki ya untuk pemaparan materinya sangat menarik sekali, terutama di materi topik no code. Mungkin tadi ini saya mau memberikan eh, lebih ke masukan aja, maksudnya penambahan aja daripada pertanyaannya. Kalau tadi kan mungkin lebih eksplor di framework yang mungkin dari saya mau menambahkan tentang lebih ke no code-nya ya. So, no code ini memang konsep yang menarik ya, di mana developer bisa membuat sebuah web aplikasi tanpa menyentuh code sama sekali, mungkin bisa dibilang, walaupun memang kita bisa customisasi dan akhirnya menyentuh code juga dengan limitasi-limitasi tertentu. Nah, yang saya mau tambahkan mungkin kalau tadi kan kita cuma bahas di sisi web development aja ya.
Jadi belakangan ini mungkin yang mengikuti berita game atau main game mungkin udah nggak asing dengan title Clair Obscure Expedition 33 yang tahun lalu dapat Game of the Year Award di 2025. Nah, ternyata si Clair Obscure ini di-develop mostly dengan no-code di platform sendiri ya. Platform apa ya, saya kurang tahu. Mungkin saya juga belum baca, tapi intinya adalah si Clair Obscure ini game yang dibuat dengan konsep no-code dan akhirnya berhasil mendapatkan Game of the Year gitu. Jadi no-code ini juga kadang nggak bisa kita bilang sebagai "Oh, ini mah bukan coding atau ini mah cuma bisa melakukan simple task aja gitu atau project simple." Ya ternyata enggak juga, no code masih bisa memberikan atau membuat aplikasi yang bahkan mendapatkan award 2025 Game of the Year, tapi dibuat atau mostly tanpa menyentuh no code ya. Walaupun mungkin di development-nya ya pasti ada yang nyentuh code, tapi di sebenarnya mereka bilang development mereka mostly menggunakan no code gitu. Paling itu aja sih tanggapan dari saya. Terima kasih.